Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, kalau semua dalam keadaan baik, hari ini kita akan belajar di tema yang pertama. Kita masih di tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup, tapi kita sudah masuk pada pembelajaran yang kelima. Nah, namun sebelum itu, kita harus memulai pembelajaran dengan doa. Ibu meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Ibu. Ayo silahkan. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih anak Yuli. Ya, Ibu. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, Ibu ada satu lagu. Siapa yang bisa tebak kita mau nyanyi lagu apa? Tidak, Ibu. Oh, tidak tahu. Baik. Hari ini Ibu sudah siapkan satu lagu kupu-kupu yang lucu. Karena kita masih pada tema yang pertama, yaitu tema tumbuhan dan hewan. Jadi kita menyanyi bersama kupu-kupu yang lucu. Semua tahu lagu ini? Tahu, Ibu. Oke, baik. Ibu minta kita semua berdiri untuk bernyanyi bersama kupu-kupu yang lucu. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Nah, semua sudah siap untuk belajar? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, di awal pembelajaran kita, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa target yang harus kita capai pada pembelajaran kita kali ini? Baik. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerak jalan dengan baik. Setelah itu, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati, siswa dapat menyelesaikan soal cerita sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan tanpa menyimpan dengan benar. Nah, setelah mendengarkan tujuan pembelajaran kita hari ini, di kegiatan kita yang pertama, ayo kita sama-sama membaca. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang sudah pernah membuat karangan cerita? Belum, Ibu. Oh, belum pernah. Nah, hari ini kita akan sama-sama mencoba membuat suatu karangan. Yang kalian dengar tentang karangan itu kira-kira tentang apa? Mengarang, Ibu. Membuat sendiri. Ya, betul sekali. Karangan itu semacam kita mengarang dan membuat sebuah cerita. Nah, kita untuk membuat suatu karangan, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira karangan yang baik dan benar itu strukturnya harus seperti apa. Itu, Ibu, harus ada dimulai dengan huruf kapital, kemudian harus ada tanda titik, kemudian tanda koma, tanda tanya, dan juga tanda seru. Ya, betul sekali. Nah, karangan yang baik dan benar itu di awal penulisan sebuah cerita harus selalu dimulai dengan huruf kapital. Kemudian tanda titik itu tanda untuk apa?
diakhiri. Untuk Ya. mengakhiri sebuah kalimat. Tanda tanya, tanda untuk apa itu? Menanyakan. Menanyakan. Kemudian tanda seru. Tidak tahu itu. Kalau tanda seru itu suatu kalimat suruhan. Jika orang menyuruh, misalnya pada contoh itu cepat berangkat. Nah, dalam tulisan harus menggunakan tanda seru pada akhir kalimat. Betul sekali. Nah, kemudian tanda baca ini tidak boleh digunakan sembarangan. Kita harus menggunakan tanda baca tepat pada sasaran, yaitu misalnya tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dari suatu perincian. Misalnya memisahkan nama orang, nama kota. Misalnya contoh seperti ini. Ibu pergi ke pasar untuk membeli terong, kacang, dan juga ayam. Nah, antara terong, kacang, dan juga ayam itu dipisahkan oleh tanda koma. Iya, betul sekali, tanda koma. Kemudian setelah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda apa? Titik, Ibu. Tanda titik, ya, betul sekali. Nah, sedangkan Ibu mau tanya lagi. Kalau untuk huruf kapital, selain untuk penulisan nama kota, nama suku bangsa, untuk penulisan apa lagi? Ini nama orang, Ibu. Ya, betul sekali. Nama orang, misalnya Yuli, misalnya Shirley, itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, dalam membuat kalimat, kita terkadang membutuhkan bantuan seperti gambar. Karena melalui gambar, ketika kita melihat suatu gambar yang menarik, di situ kita sudah bisa untuk berpikir dan sudah bisa untuk mengarang. Di situ mungkin dengan melihat gambar tersebut, kita sudah bisa membuat suatu cerita. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan ada gambar, ada 4 gambar. Kalian bisa lihat, anak-anak bisa lihat. Nah, gambar yang pertama itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Gambar yang pertama itu mereka sedang duduk bercerita, Ibu. Iya, mereka sedang duduk bercerita. Tetapi apa yang mereka lakukan di sana? Mereka bermain tanah, Mereka Ibu. bermain tanah. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa di situ? Di situ mencuci tangan, Ibu. Ya, ada yang mencuci tangan, tetapi ada yang langsung mengambil makanan. Itu hal perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu sakit perut, Ibu. Sakit perut. Setelah itu masuk rumah sakit. Iya. Nah, di gambar yang ketiga setelah mereka mengambil makanan, di gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga mereka makan bersama. Padahal ada yang tidak mencuci tangan. Iya, betul sekali. Kemudian di gambar yang keempat, yaitu teman yang tidak mencuci tangan, dia akhirnya masuk rumah sakit. Aduh, sedih sekali ya. Sedih, Ibu. Iya, sedih. Nah, setelah kita sama-sama melihat gambar ini, Ibu juga sudah menjelaskan secara singkat. Kalian harus mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD tersebut. Nah, semua sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Ibu. Nah, semua sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Ya, kita akan bahas bersama-sama ya. Baik, Ibu. Yang pertama, buatlah cerita berdasarkan gambar-gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Kemudian ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nah, karena sudah selesai mengerjakan, Ibu meminta salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Ayo. Saya, Ibu.
Oke, silakan. Baik, gambar-gambar di atas itu kami kelompok merangkainya dalam sebuah cerita, yaitu Edo, Udin, dan Lani sedang bermain bersama. Mereka bermain tanah. Setelah bermain, Udin dan Lani mencuci tangan, sementara Edo tidak mencuci tangan dan langsung mengambil makanan. Mereka bertiga makan bersama-sama, tetapi tidak lama kemudian Edo sakit perut. Edo jatuh sakit. Ternyata Edo sakit karena tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga makanan yang diambilnya menjadi kotor. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kakak Yuli. Mantap. Nah, jadi kita sudah mendengar bersama-sama ketika gambar-gambar itu dirangkaikan, dia ternyata menjadi suatu cerita yang bagus, menarik, dan juga bermakna. Cerita gambar-gambar yang tadi yaitu dari mereka bermain tanah bersama, kemudian mengambil makan, tetapi ada yang mencuci tangan dan juga ada yang tidak mencuci tangan. Kemudian mereka makan bersama-sama dan akhirnya yang tidak mencuci tangan itu sakit. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita ya, anak-anak. Iya, Ibu. Pesannya apa, ayo, dari cerita ini? Cerita ini sangat bermanfaat bagi kami, Ibu. Iya. Nah, jadi pesan dari cerita tersebut yaitu kita sesibuk apapun tidak boleh lupa untuk mencuci tangan sebelum makan supaya tidak terkena penyakit diare. Nah, agar kita tidak gampang terkena penyakit, ada aturan-aturan sebelum makan. Yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan makanan dan menutupnya dengan penutup saji agar tidak dihinggapi oleh lalat. Kemudian kita juga harus mencuci tangan di air yang mengalir. Dan yang ketiga, yaitu harus berdoa sebelum makan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Kita harus makan dan juga harus minum baru bisa untuk bertumbuh dan berkembang. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Contohnya seperti buah-buahan, ada sayur-sayuran, itu adalah contoh makanan-makanan yang sehat. Nah, kebersihan makanan itu sangat penting dan sangat mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan itu bersih, maka kesehatan dan pertumbuhan kita juga akan terpengaruh. Jadi, ketika kita mau makan, kita harus melihat makanan tersebut, apakah dia sehat atau tidak. Jika makanan tersebut terlalu banyak berminyak atau sudah kotor, itu sudah tidak boleh dikonsumsi lagi karena akan menyebabkan penyakit seperti diare yang tadi Edo alami. Nah, salah satu cara agar menjaga makanan itu tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Siapa yang biasanya di rumah ketika mau makan baru membuka tutup saji? Saya, Ibu. Rupanya semua. Ibu pikir langsung makan saja dengan Magicom. Tidak, Ibu. Iya, baik. Nah, hal-hal ini harus kita lakukan agar makanan itu tidak terkena bakteri atau tidak dihinggapi lalat. Kemudian selain menjaga kebersihan, kita juga tidak boleh lupa untuk berdoa sebelum makan. Siapa yang biasa makan tidak pernah doa? Tidak ada, Ibu. Ya, bagus kalau semua tidak ada. Semua itu adalah ajaran dari ibu dan ajaran orang tua di rumah. Nah, berdoa itu kita mengucap syukur dan berterima kasih atas kurnia dari Tuhan. Jadi tidak boleh lupa untuk berdoa karena kita sudah mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan kita. Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa menikmati apa yang kita makan.
Nah, jadi itu juga kita sudah dapat mengamalkan nilai sila-sila Pancasila. Terkhususnya sila yang keberapa? Pertama, Ibu. Sila pertama yaitu apa? Ibu tes dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, betul sekali. Nah, jadi pesan dari Ibu, ketika kita mau makan atau melakukan sesuatu, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Siap? Siap, Ibu. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu, contoh makanan sehat itu seperti apa? Susu, Ibu. Seperti susu, yaitu susu sapi. Nah, tapi ada yang lebih sehat lagi, yaitu susu ibu. Susu ibu yaitu ASI. Iya, betul sekali. Nah, beberapa perusahaan sudah memproduksi susu sapi ke dalam susu siap saji, yaitu dalam kemasan kotak, agar lebih mudah dikonsumsi. Pasti semua sudah pernah minum toh susu sapi itu? Sudah, Ibu. Contohnya seperti susu apa? Susu Ultramilk, ada susu Cimory, ada susu Milku, ada susu Frisian Flake, iya ada susu Denko, dan susu-susu lainnya. Nah, berikut ini ada jumlah kemasan susu kotak yang dihasilkan dari beberapa perusahaan. Nah, anak-anak semua bisa lihat di slide-nya. Semua sudah lihat? Sudah, Ibu. Ya, baik. Yang pertama, perusahaan A memproduksi berapa kotak susu? 1.200 kotak. Ya, Ibu. betul sekali, 1.200 kotak. Kemudian perusahaan B memproduksi berapa kotak? 3.000 kotak. 3.000 kotak. Perusahaan C 4.800 4.800 kotak. Kemudian perusahaan D 3.250 kotak. ya, dan perusahaan E 2.200 kotak. 2.200 kotak. Nah, di sini dari contoh perusahaan yang memproduksi susu kemasan dalam setiap bulannya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Ada 4.450 kotak. Iya. Ibu. Nah, 4.450 kotak, dari mana cara dapatnya? Kita jumlahkan jumlah susu yang dihasilkan pada perusahaan A dan juga perusahaan B, sehingga Ya. mendapatkan 4.450 kotak. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak, ketika kita menemukan suatu permasalahan seperti ini, ketika kita diberikan soal cerita seperti ini, nah, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kira-kira dengan mengalami permasalahan seperti ini, jalan keluarnya seperti apa. Nah, jadi ini dia dari soal kita diminta untuk menjumlahkan susu kemasan dari perusahaan A dan juga perusahaan D. Nah, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, jadi kita jumlahkan seperti hasil yang sudah anak Yuli sampaikan, yaitu 1.200 dijumlahkan dengan 3.250 menghasilkan 4.450 kotak. Ya, baik. Kemudian ada juga contoh untuk penjumlahan tanpa menyimpan. Jadi bagaimana kita menjumlahkan sesuatu tanpa menyimpan? Terlebih dahulu Ibu akan mengajarkan kepada kalian yaitu penjumlahan cara bersusun pendek. Di sini sudah ada satu soal, yaitu 1.205 dijumlahkan dengan 2.143. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui mana bagian satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Pada bagian sebelah kiri itu apa? Ribuan, Ibu. Ribuan. Kemudian ratusan, kemudian puluhan, dan juga satuan. Ya, tapi penyusunannya yang benar harus seperti apa? Harus apa yang terlebih dahulu?
Satuan, Ibu. Satuan. Kemudian puluhan. Ratusan, baru ribuan. Ya, betul sekali. Nah, kalau dari soal itu, Ibu mau tanya dulu, kira-kira bagian satuannya yang mana? Satuannya itu yang 8, Ibu. Yang 8. Kemudian yang puluhannya itu 4, puluhan kemudian 4, tiganya itu ratusan, dan tiganya itu ribuan. Ya, betul sekali, berikan tepuk tangan karena kalian sudah bisa mengenal penempatannya dengan baik. Nah, jadi 1205 dijumlahkan dengan 4143, hasilnya adalah 3348. 8 sebagai satuan, 4 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan, dan 3-nya lagi sebagai ribuan. Nah, anak-anak, ada Ibu siapkan LKPD, latihan soal. Nah, latihan soal ini akan Ibu bagikan kepada kalian dan kalian akan mengumpulkannya minggu depan. Ini menjadi tugas rumah untuk kalian pada pertemuan berikutnya ya. Baik, Ibu. Ya, jadi semua jangan lupa untuk mengerjakan LKPD. Semangat semua. Iya, Ibu. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu mau minta salah seorang anak untuk menyimpulkan kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini. Saya, Ibu. Ya, silahkan anak Yuli. Yang pertama itu kita belajar mengenai mencoba membuat karangan Ya. dengan menggunakan tanda titik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma. Kemudian di sini ada gambar. Nah, di mana dari gambar tersebut kita harus membuat dalam satu cerita. Kemudian yang berikut itu di sini ada aturan sebelum makan, yaitu yang pertama itu kita harus menyiapkan makanan dan makanan itu harus ditutup dengan tutupan saji. Setelah itu kita mencuci tangan dan kemudian kita berdoa. Setelah berdoa kita makan, Ibu. Kemudian yang terakhir itu di sini ada susu sapi. Nah, di sini susu sapi itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian di sini ada susu kotak yang dihasilkan dari perusahaan A, B, dan C. Nah, di sini kita menggunakan operasi penjumlahan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Kakak Yuli yang sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Nah, Ibu rasa penyampaian dari Kakak Yuli itu sudah sangat bagus. Ya, itu dia sudah menyimpulkan secara garis besar apa yang kita pelajari hari ini. Pesan dari Ibu kepada kalian, harus selalu ingat untuk mencuci tangan sebelum makan. Ya, anak-anak. Dan juga harus selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Kemudian pesannya lagi dari Ibu yaitu tidak boleh bosan-bosan untuk belajar, harus selalu mengerjakan tugas supaya bisa menjadi anak yang pintar. Nah, di akhir pembelajaran kita, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa untuk dapat mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya, Ibu. Oke, baik. Silahkan anak Shirley. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih anak Shirley. Nah, terima kasih ya anak-anak semua sudah menemani Ibu belajar bersama hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya buat kalian. Dadah. Dadah, Ibu. Sampai jumpa.